Begitu mengusir Jepang, mereka tidak bertanya agamamu apa, tapi kita sama-sama ingin bebas dari penjajahan. 17 Agustus 1945 kita sudah bebas dari Jepang dan Belanda. Tapi ingat, ada musuh yang lebih besar daripada itu, musuh kepentingan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut, siapa itu? Kepindik. Makanya ini mesti kita jaga. Ini persaudaraan. Dari mana Sultan Tidore belajar menghormati orang berbeda agama? Cari 36 pelaut, antarkan ke bumi Papua. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu nabinya sudah berpesan, satajiduna rijalan fis sawami, hai pasukan tentara, kalian akan pergi ke bumi bernama Mu'tah. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan rijalan, laki-laki, fis sawami, di gereja-gereja tua. Mereka para pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaitan fania, jangan ganggu orang tua renta yang tak punya tenaga. La ta'kiranna nakhla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajarata, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Dulu orang kalau berperang ratakan dengan tanah, hancurkan semuanya. Tapi Nabi Muhammad SAW berpesan, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh orang tua, jangan ganggu anak menyusui, jangan cabut pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baca buku, siapa namanya? Karen Armstrong. Kira-kira nama orang Islam atau non Muslim? Karen Armstrong. Kalau nama Islam, Abdul Somad. Karen Armstrong menulis buku kekaguman dia tentang humanisme kemanusiaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis buku bestseller terlaris di dunia, History of God, sejarah Tuhan. Tapi setelah itu dia tulis buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Hebat orang Sorong, belum saya terjemahkan sudah nunggu. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membebaskan Palestina, Bethlehem, apa yang terjadi? Tidak ada darah yang tumpah. Dan ketika itu pemegang kunci Palestina, pendeta Kristen Ortodok, tidak mau menyerahkan kunci itu. Saya mau menyerahkan kunci kota Palestina kepada orang raja kalian. Siapa pemimpin kalian? Waktu itu pemimpinnya Umar bin Khattab. Mana Umar? Saya mau serahkan kunci kota ini kepada Umar. Langsung, tidak perantara. Umar datang ke kota Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pendeta menyangka bahwa Umar datang membawa ribuan pasukan dengan berkuda, baju besi, tombak, pedang, anak panah. Ternyata Umar bin Khattab datang berdua dengan pembantunya, ontanya satu. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang pembantunya di atas, karena mereka ganti-gantian. Mobil dinas belum banyak waktu itu. Lalu kemudian sampai di tengah jalan, giliran Umar di atas, pembantunya di bawah menarik onta. Begitu mau sampai ke depan pintu gerbang, agak-agaknya pintu gerbangnya seperti itulah agaknya. Begitu sampai mau dekat pintu gerbang, kata pembantunya, Umar bin Khattab, kau sudah lama di atas, kita gantian. Oke. Pembantunya naik di atas dan Umar yang membawa. Pemegang kunci heran, yang mana pembantunya, yang mana Umar? Bentuknya sama, tidak ada kelebihan.
Ternyata orang yang ditakuti itu bukan karena kendaraannya, bukan karena pakaiannya, bukan karena seragamnya, tapi karena ketulusan hatinya. Diserahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab, dan Umar masuk ke dalam kota Palestina. Ada satu gereja tempat lahirnya Yesus Kristus, dan ketika itu pendeta mempersilahkan Umar sholat. Umar tidak mau sholat di dalam, Umar sholat di depan tempat sujud Umar bin Khattab. Tempat sujud Umar bin Khattab dibangun masjid. Hari ini masjidnya masih tegak berdiri. Masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab, berhadap-hadapan. Ini gereja besar, ini Masjid Umar bin Khattab. Kedamaian, tidak ada yang dihancurkan, tidak ada yang ditumbangkan, tidak ada yang diluluh lantakkan. Maka terbukti ajaran membawa pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Ustaz Somad sudah ceramah 3 kali di Raja Ampat. Malam ini yang keempat, besok yang kelima subuh. Tidak ada satupun penolakan, tidak ada satupun isu, tidak ada satupun intimidasi, tidak ada satupun pelarangan. Kenapa? Karena orang Sorong nonton video sampai selesai. Isu muncul karena hanya melihat gambarnya saja. Isu muncul karena mendengar suaranya saja. Dia dengarkan suara Abdul Somad sepotong ketika berteriak Allahu Akbar, menggelegar. Oh, ini Ustaz keras ini. Padahal suaranya saja yang keras, hatinya selembut tisu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di SD masih ingat satu kelas dengan Cina, non Muslim, agamanya Buddha, bertetangga dengan Kristen. Sampai hari ini hubungan kami masih tetap baik, masih tetap bersahaja, masih tetap kirim-kiriman WhatsApp, masih tetap bertukar berita. Makanya kalau ada jamaah bertanya, Ustaz Somad, ya saya satu kantor dengan non Muslim, boleh apa nggak boleh nanti datang? Acara apa? Anaknya nikah Pak Ustaz, silakan datang. Di mana acaranya? Di hotel Pak Ustaz. Mantap, silakan datang. Boleh nggak saya doakan dia Pak Ustaz? Silakan. Mana pelaminannya nih? Doakan dia. Selamat menempuh hidup baru saudaraku. Semoga sampai ke Pulau Harapan selamat. Jangan sampai dipukul ombak di lepas loh. Itu untuk saudaramu yang berbeda agama. Tapi jangan sampai di situ kau doakan barakallah lakuma wa barakalaikuma. Itu untuk yang seagama. Isinya sama. Doa supaya dia senantiasa dalam kebaikan. Ustaz, boleh nggak saya makan Pak Ustaz? Silakan. Kita sudah lama bertetangga, berkawan, bersahabat, tinggal satu kota. Pasti saudaramu yang non Muslim itu tahu mana yang boleh kau makan, mana yang tidak. Maka dia carikan catering dari saudara kita orang Minangkabau, dari Padang, makanan orang Jawa, dibuatnya di situ. Muslim food, makanan Muslim. Silakan makan di sana. Tapi jangan kau mampir ke sini. Di sini ada non-Muslim food. Setelah makan pulang. Setelah makan ada yang mampir satu kuman. Sini kita pulang, itu bukan punya kita. Dia tetap juga bertahan. Kenapa kamu mampir ke sana? Makanan kan sudah disediakan oleh Sohibul Hajat di sini. Kenapa ke sana? Kuahnya aja Pak Ustaz tinggal. Kita tetap ada batasan. Ada masalah makanan, ada masalah pakaian, ada masalah tata bahasa, ada masalah tata krama sopan santun. Kalau sudah masalah akidah, masalah keyakinan, di situ kita tegas. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Wadi-wadi, ini kita masih momen hijrah, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berapa kilometer? 500 kilometer dari Makkah ke Madinah. Naik onta berapa lama? 8 hari, 8 malam. Yang negeri gaibnya siapa? Penunjuk jalannya teman Nabi Muhammad di Jabal Sur. Siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar Siddiq. Yang menemani Nabi di dalam Jabal Sur Abu Bakar. Yang tidur di tempat Nabi Sayyidina Ali.
tapi yang menjadi gaib penunjuk jalan, sepakat semua ahli sejarah, yang menjadi gaib penunjuk jalan dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju Madinah, seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid. Siapa namanya? Ibnu Uraiqid. Agamanya non muslim. Catat itu dalam buku catatan, catat dalam buku sejarah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang menjadi gaib menunjuk jalan, yang membawa onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah, non muslim, berbeda agama. Oleh sebab itu maka kalau ada hari ini orang berkata dia beda agama denganmu, dia tidak seyakinan denganmu, ambil hartanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ini bukan ajaran Islam, ini merusak ajaran Islam. Inilah orang yang mengaburkan Islam. Islam, jangankan manusia, pokok kayu pun tak boleh dipotong. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon kayu, sawwallahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong sebatang pohon kayu, maka disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Alhamdulillah, pohon kayu dibiarkan tumbuh, tidak ada satu pun yang dipotong. Padahal bapak-bapak dari angkatan laut siap untuk memotong ini, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Kita diajarkan ada pohon yang rindang, bernaung di bawahnya ada binatang, hewan, semua banyak, tiba-tiba dipotong. Jangan sembarangan kau potong. Man qata'a sidratan, memotong satu batang, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Pergi ke bukit camping, tiba-tiba nampak itu lubang tanah, lihat kiri kanan tidak ada orang, kencing dia. Jangan. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam itu ada serangga yang sedang pilkada. Bayangkan, tiba-tiba hancur baliho-baliho mereka. Padahal KPU, Banwaslu, Bawaslu, Panwaslu sudah siap. Datang angin puting beliung lengkap dengan hujan lebat. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam lubang tanah masakinul jin, di dalam lubang tanah ada jin. Banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin kerasukan. Gara-gara apa? Mengganggu tempat tinggal jin. Ketika dibacakan ruqyah, anak SMP yang kerasukan setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketawa itu jin terbang. Hai jin, kenapa kau ganggu anak SMP ini? Kenapa kau ganggu anak sekolah kami? Karena dia sudah mengganggu rumah kami. Yang kedua, karena celananya memakai celana kami. Celana jin. Oleh sebab itu maka kita diajarkan menghormati, bukan sekedar manusia berbeda agama. Pokok kayu dihormati, tidak boleh dipotong. Jin tidak boleh, tidak boleh. Makanya kalau ada orang cebok, tidak ada air, lalu pakai batu, tidak ada batu, pakai tulang, Nabi melarang, tidak boleh. Maaf, membersihkan kotoran pakai tulang onta. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena jin makan dari tulang-tulang. Makanya kalau habis makan sup, makan soto, tulangnya itu langsung dibuang ke tong sampah. Jangan dibiarkan dalam rumah, nanti datang jin makan. Dulu jin masih makan tulang, sekarang tulang pun tidak bersisa lagi. Habis sudah makanan kan gitu. Bayangkan itu, sampai bukan berperi kemanusiaan, berperi perpohonan, berperi kejinan, berperi. Oh jadi ada yang namanya makhluk jin Pak Ustaz? Ada. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Ini makhluknya ada dua, yang nampak ini nas, yang tak nampak jin. Bukan berarti yang gelap-gelap sana jin. Ada yang tidak dilihat oleh mata, tapi dia ada. Itu orang kita ada yang percaya. Orang barat nggak percaya, orang barat percaya. Makanya ada film hantu di barat. Bahkan ada penangkap hantu, apa namanya? Ghostbuster.
Film terakhir yang baru menakutkan, namanya film Man. Iya, nah. Udah nonton? Udah. Enggak berani, takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita menghormati. Kemarin hari raya kurban, bagaimana pemotongan hewan kurban diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau memotong, pisaunya tajamkan. Jangan potong pakai pisau tumpul, menyiksa binatang tersiksa. Tajamkan pisaunya dulu. Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Kambingnya pucat ketakutan. Datang seorang Arab Badui yang tidak berperadaban menyeret kambing, lalu dia jatuhkan ke tanah, lalu dia injak, lalu dia tajamkan asap pisau. Nabi marah. Aturidu an tumita mautatin. Apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali? Tidak boleh menyiksa kambing. Menteror kambing tidak boleh, apalagi menteror berbeda, sahabat, kawan, tetangga. Tak boleh menteror, apalagi kalau sampai ibu menteror bapak. Abang kalau macam-macam, Ustaz ibu aja, oke kita balik. Bapak juga tak boleh menteror ibu. Ibu sampai masanya nanti di hari tua bapak, bapak yang baik sekarang, bapak yang sopan sekarang, bapak yang lembut sekarang. Nanti sampai masanya kau yang sombong, laki-laki yang angkuh, laki-laki yang merasa dirinya perkasa. Ingat, sampai masanya kau tua, stres, stroke, mati. Iya kalau langsung mati, kalau setengah mati, siapa yang akan menyuap engkau waktu makan sakit nanti? Nih. Ya. Makanya kalau kau baik sekarang, dia nanti akan suap, makannya. Tapi kalau kau sombong sekarang, angkuh sekarang, selingkuh sekarang, marah-marah sekarang, lihat, semua ada saatnya. Ada masanya sehat, ada masanya sakit. Makan. Oleh sebab itu ini mesti kau jaga. Kadang laki-laki sama perempuan, dia punya istri, punya sahabat, punya kawan, pergi ke tempat kafe minum, pesan minuman. Halo, Jus. Begitu datang minuman tumpah, yang menumpahkan temannya. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Oke. Coba kalau istrinya yang menumpahkan, kemana aja mantan itu? Kira-kira nanti kalau kau sampai tua tidak lagi bisa menyuap, tanganmu menggeletar, apakah temanmu itu yang akan datang? Tidak. Mereka sudah menjawab, tidak. Mereka yang akan menyuapkan ke mulutmu. Bang, makannya. Aku sudah tidak tahan lagi. Sabar bang, 2 Jumat lagi selesai. Oleh sebab itu baik, Nabi Muhammad SAW pulang, dia ketuk pintu, Assalamualaikum Sayyidatuna Aisyah. Tidak membukakan pintu, Assalamualaikum Aisyah. Tidak membuka pintu, Assalam. 3 kali salam. Idza sta'dzana ahadukum salasan. Kalau kamu sudah minta izin salam 3 kali tidak dibukakan pintu, maka jangan ketuk lagi, mengganggu orang. Itu berlaku juga untuk miss call. Kalau udah 3 kali miss call nggak diangkat, jangan miss call. Ini sudah berapa kali miss call? Apa perlu saya tunjukkan? 3 kali. Di mana Nabi tidur? Nabi tidur di depan. Keesokan harinya terbangun Sayyidatuna Aisyah, dia lihat betapa lelahnya, dia buka pintu, maafkan aku baginda, maafkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak apa-apa. Begitu lembutnya hati sesama manusia, menghormati. Kira-kira yang ngaku umat Nabi Muhammad sekarang gimana? Memang dia nggak marah, tapi yang selfie itu hilang. Begitu pintu dibuka langsung, tak 100. Jangan. Saking lembutnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah memanggil nama Aisyah. Tidak, dia hindari manggil nama. Lalu apa dia panggil? Panggilan kesenangan, kesukaan, pujian. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerah-merahan.
Ya Humairah. Ustaz, boleh nggak saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Bapak pulang dari sini panggil ya Humairah. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Menyenangkan hati orang. Jangan terlalu jujur. Pulang ke rumah ya Hajar Aswad. Senangkan hatinya. Berbahagia menyenangkan hati orang. Apa itu Ustaz Somad? Ngomongnya katanya menghormati orang, menghormati pohon kayu, menghormati kambing sapi, nggak boleh dianiaya. Dia sendiri nggak menghormati orang. Itu di belakang Ketua Majelis Ulama Provinsi Papua Barat, Ketua Majelis Ulama Sorong, Bapak Panglima, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati. Di belakangnya tokoh masyarakat. Dia sendiri membelakangi mereka. Perlu saya jelaskan. Coba perhatikan saya sebelum maju tadi. Kita ulang lagi rekamannya ya. Ketika saya waktu mau maju tadi, coba ulang, ingat balik. Pas mau maju saya setelah mereka mengangguk, baru saya maju. Artinya apa? Ketika saya gini, mereka mengangguk, artinya setuju, silakan. Bapak juga kalau mau minta persetujuan ibu gitu. Udah, jangan. Ini salam begini tidak pernah saya pelajari di Mesir, tidak pernah saya pelajari di Makkah, tidak pernah saya pelajari di Maroko. Ini salam dari mana? Mahabharata. Karena kita khawatir tangan bersentuh dengan ibu-ibu, bersentuh tangan membangkitkan hawa nafsu. Ibu itu nggak apa-apa, kitanya nggak apa-apa. Maka kita jaga. Ini aturan. Bapak Ibu Saudaraku, saya kalau ceramah di kantor BUMN, di perusahaan, di pengadilan, macam-macam dipesankan. Ustaz Somad, ini tidak semuanya Muslim, banyak non-Muslim. Saya tahu. Saya bukan tidak mengerti, saya paham. Makanya pas salaman sih. Cuman kadang yang tidak mengerti saya sudah gini, disentuhnya udah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini masih terjaga ini. Pernah saya makan di rumah makan, tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu, dia lihat saya, dia lihat sekali saya, dia dua kali, saya udah agak grogi. Dia lihat ketiga kali, seingat-ingatnya rasanya bukan mantan. Setelah selesai makan, dia pun mendekat. Dia dekati saya. Ustaz Somad ya? Saya sudah mau ngaku mirip. Ustaz Somad ya? Saya jawab, ya. Boleh kita foto Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya non-Muslim Pak Ustaz. Gak apa-apa. Akhirnya kami foto. Selesai foto, beliau pun pulang, pergi. Pas saya mau bayar di kasir, mohon maaf Ustaz, sudah dibayarkan. Masya Allah, luar biasa. Hutang pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah maji. Gimana saya mau membayarnya? Saya cari nomor HP-nya, dapat. Akhirnya saya kirim buku. Saya kirim buku-buku, silaturahim tetap terjalin. Putuskah silaturahim kalau berbeda agama? Tidak. Mana dalilnya? Pokoknya gitulah Pak Ustaz. Datang seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai hamzah, Asma. Bukan Asma. Kalau Asma sesak napas. Asma bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya radimatun. Ibu saya non-Muslim datang ingin menjalin silaturahim dengan saya, tapi saya takut ketemu dengan dia karena beda agama. Boleh saya jumpai dia? Apa kata Nabi? Siliha, silakan sambung tali silaturahim. Lalu dia tanya lagi, apa utiha? Boleh saya memberi hadiah untuk dia? Beri hadiah. Jadi sebenarnya permusuhan, konflik datang pertama karena kepentingan. Yang kedua, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak sayang maka tak utang. Oleh sebab itu di Universitas Muhammadiyah di Sorong, anak-anak
walaupun non-muslim, mengambil mata kuliah 2 SKS, nama mata kuliahnya Al-Islam. Untuk apa? Mengerti ajaran Islam, memahami apa itu Islam. Islam diambil dari kata salam. Buka kamus bahasa Inggris, salam. What the meaning of salam? Peace. Apa arti peace? Damai. Pipis kencing. Peace, damai. 2 SKS 16 tatap muka. Anak-anak yang belajar di Universitas Muhammadiyah belajar tentang Al-Islam. Ustaz tahu dari mana? Baru ketemu Pak Rektor tadi. Hadir di sini. Namanya siapa? Tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai itu yang dimuliakan Allah. Makanya ketika mereka tahu, mahasiswa tahu, Ustaz Somad mau datang ya? Ya, boleh kita undang ke kampus kita Pak Rektor. Nanti dialog. Yang datang itu bukan permusuhan, yang datang itu bukan kebencian. Kenapa? Karena mereka sudah kenal bahwa Islam yang disembah itu siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Di antara nama Allah, Ya Salam, yang menebarkan kedamaian, keselamatan. Tidak ada dipanggil nama dia, hai Allah yang maha pendendam, hai Allah maha pengazab. Tapi yang dibaca pertama kali di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya sejak makan sukun ini lancar bahasa Inggris. Bismillahirrahman. In the name of Allah, most gracious, atas nama Allah yang maha kasih, Ar-Rahim, maha sayang. Datang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, berjumpa dengan pendeta Bani Israel dulu, sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Muhammad datang. Lalu dia bertanya, hai pendeta Bani Israel, aku sudah membunuh 99 orang, mungkinkah Tuhan mengampuni aku? Apa kata dia? Kamu sudah membunuh berapa? 99. Tidak ada ampunan untukmu, kau harus mati. Akhirnya pelaku dosa mengambil pisau, dia tusuk. 99 sudah membunuh, tidak ada ampunan, kau yang ke 100. Tapi ketika Nabi Isa datang, Al-Quran 114 surat. Ada 2 surat khusus tentang Nabi Isa alaihissalam. Pertama, nama surat ibunya Nabi Isa. Surat apa itu? Maryam. Setelah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Dan ada 1 surat nama kakeknya Nabi Isa. Surat apa itu? Seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran menikah dengan Hannah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maria melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Jadi 1 surat nama kakek Nabi Isa, surat Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Seandainya Quran itu buatan Muhammad, tentu dia buat surat Fatimah, surat Aisyah, surat Abdullah, surat Abdul Muttalib, surat Abu Talib. Tapi itu Quran Tanzilal Azizil Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. 1 surat nama ibunya surat Maryam, 1 surat nama kakeknya surat Ali Imran. Maka umat Islam mesti paham. Loh, saya kok nggak pernah baca surat Ali Imran ya Pak Ustaz? Kamu baca apa? Yasin terus. Baca Yasin nggak salah, seumur hidup baca Yasin masalah. Apalagi baca Yasinnya ujung-ujungnya aja. Turja'un Fayakun. Apalagi lagi sekarang nggak baca Yasin. Lihat ada orang meninggal, orang sakit, langsung buka HP. Kalau dulu anak-anak pandai baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sekarang enggak. Mohon maaf ya Ma, aku nggak sempat dengar aja sendiri. Kita MP3. Baca tuh surat Maryam, baca tuh surat Ali Imran untuk mengenal Nabi Isa alaihis salam.
maka kita akan berkasih sayang. Nah, saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai ceramah jam berapa? Hah? Belum. 1 jam lagi. Tadi saya mulai ceramah pokoknya saya hitung, saya walaupun nggak lihat jam, saya bisa tahu berapa menit saya ceramah. Berdasarkan berapa kaki yang udah kesemutan. Ustaz minta kursi ya. Nah, insya Allah masih sehat walafiat. Tadi Ustaz dari mana? Aku baru saja tadi melihat segenggam surga yang turun dari langit. Di mana itu? Raja. Jadi saya sudah pernah masuk surga. Segenggamnya jatuh dari langit, melihat pemandangan yang hijau yang indah, Masya Allah, sulit untuk diceritakan dengan kata-kata. Nanti kalau saya pulang, lalu ceritanya gimana Pak Ustaz? Buka aja FB saya. Ustaz punya FB? Punya. Kemarin saya cari nama Abdul Somad kok nggak ketemu. Di FB namanya Anton. Nah, nama saya di FB tetap Abdul Somad, di Instagram tetap Abdul Somad. Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana tuh Pak Ustaz? Itu yang followernya 4 juta. Saya tidak tahu Instagram. Itu adik-adik kita admin yang masukkan gambar. Kami lihat Ustaz diejek, dicaci maki. Kenapa Ustaz nggak balas? Kenapa Ustaz nggak balas? Terlalu nista kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Nabi mengajarkan jangan sampai keluar. Ini ada umat Islam yang pantang dipancing. Sekali dipancing dengan satu binatang, yang keluar dari mulutnya bukan binatang, kebun binatang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan terjaga. Saya ceramahnya bagi 2. Setengah tentang masalah beda agama. Sekarang bagian yang kedua, antar sesama umat Islam. Sampai di airport, disambut di sebelah kanan ketua NU, di sebelah kiri ketua Muhammadiyah. Ustaz Somad, saya ketua Nahdlatul Ulama, sehari-hari mengajar di STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam di Solo. Ustaz Somad, ini ketua Muhammadiyah. Dulu ini antara NU dan Muhammadiyah konflik, masalah kecil sepele. Kata NU sholat subuh pakai kunut, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Berdebat sampai jam 2 malam anak muda NU dengan anak muda Muhammadiyah. Besoknya sama-sama enggak sholat subuh. Padahal kunut itu sunnah, sedangkan sholat subuhnya wajib. Tolong tunjukkan saya mazhab dan ormas yang mengatakan sholat subuh sunnah. Kalau ada saya mau ikut. Maka nata'awan fima tafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Saya kalau diminta jadi imam enggak mau. Tadi diminta oleh Pak Kepala Staf, Pak Panglima, Ustaz Somad maju jadi imam. Tidak, imam yang tetap saja. Kenapa Ustaz tidak mau? Saya tidak tahu mazhab yang ada di situ. Membaca bismillah aja mazhabnya 3 tentang baca bismillah. Mazhab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang kedua, bismillahnya sir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Mazhab yang ketiga, tidak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan saya tidak tahu di Sorong ini pakai mazhab jahar atau sir atau tak pakai bismillah. Ustaz dulu kuliah di mana? Di Maroko. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Saya kuliah di Maroko. Ini Mesir, dari Mesir Libya, dari Libya Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair Maroko, dari Maroko nyebrang di Samudra Atlantik, habis itu masuk Real Madrid Barcelona. Ustaz mau bangga-banggakan diri sekolah di luar negeri ya?
Saya sekolah ke sana karena gratis. Kenapa nggak di Jakarta aja? Jakarta S2 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Jadi saya jauh-jauh itu nyari yang gratis. Kuliah di sana gratis. Beasiswa Ustaz dari mana? AMCI. AMCI itu apa? Ajong Marocain Cooperation International. 2 tahun saya di sana. Mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tapi mazhab itu tidak pernah saya pakai di masjid dekat rumah saya walau sekali. Andai saya bawa mazhab di Maroko itu ke masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus selesai sholat jamaah berbisik, ISIS. Menimbulkan fitnah. Buya Hamka Muhammadiyah, ormasnya Muhammadiyah, diundang ceramah ke Jember, Jawa Timur. Jember Nahdlatul Ulama. Beliau diminta jadi imam subuh. Beliau maju ke depan dan beliau pakai kunut subuh. Padahal Muhammadiyah pakai majelis tarjih, pakai mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Tapi karena menghormati perbedaan, maka dalam hal ini kita mesti mengerti keadaan. Ini saya sampaikan malam ini supaya apa? Besok subuh kalau saya diminta jadi imam, jangan sampai kenapa dia nggak mau maju? Yang ada dusta di antara kita. Tapi bukan berarti saya nggak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nggak? Nggak boleh minta pujian Ustaz. Saya nggak minta. Saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah perbedaan sepele, masalah perbedaan yang tidak mendasar. Ini bukan masalah yang prinsip. NU, Muhammadiyah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis Persatuan Islam, Wahdah Islamiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah, Matla'ul Anwar, walaupun berbeda, ini semuanya jalan. Kamu kemana? Ke Raja Ampat. Naik apa? Naik pesawat. Naik apa? Naik helikopter. Naik apa? Naik kapal selam. Naik apa? Naik speed. Semuanya sampai. Yang nggak sampai siapa? Yang nggak jalan. Menyalahkan kiri, menyalahkan kanan. Diletak di belakang, nanduk. Diletak di depan, nendang. Diletak di samping, ngikut. Orang begini kalau ada, nanti Idul Adha dipotong aja. Oh, ini ekstrim ini Ustaz. Saya tidak ekstrim, es krim, lembut dan manis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita sesama satu agama, ada yang beda agama. Kalau beda agama saja bisa berteman, bertetangga, satu kantor, satu kota, apalagi yang sama-sama la ilaha illallah. Suku Sunda, suku Jawa, suku Melayu, bahasa berbeda, tapi kalau sudah sholat, nama yang dipakai tetap satu, Allahu Akbar. Kalau ngikut orang Jakarta, mentang-mentang DKI ibu kota kita kan payah itu. Allah, gede banget. Kita pakai satu bahasa. Kiblatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan ke arah Masjidil Haram. Qurannya satu. Tadi ketika qori baca Quran, saya tengok, kok panitia nggak nyiapkan Qurannya? Biasanya ada Quran real, kok nggak ada. Rupanya qorinya nggak nengok Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Saya tahu
Bapak menyebut itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Ternyata Qori di Sorong tidak pakai Quran lagi. Qori hafal Quran, dipejamkannya matanya 30 juz. Kita dipejamkan mata, nampak gulai kuning. Quran di kepalanya. Maka masalah perbedaan-perbedaan antar mazhab ini kita kesampingkan. Yang penting kita didik anak kita menjadi para penghafal Quran. Masukkan ke pondok-pondok pesantren, daftarkan. Anak kamu di mana? Pesantren. Ketinggalan zaman. Anak kamu Islamic boarding school. Mantap. Islamic Islam. Boarding berasrama. School sekolah. Islam berasrama. Ya sama pondok pesantren. Cuman orang kan terkesan nama. Itu nama luar biasa. Kamu dari mana tadi? Dari rumah makan. Apa menunya? Mantap menunya tadi. Apa dia? Oh, fried chicken. Sama, yang goreng juga. Kualinya sama, minyaknya minyak jelantah. Oleh sebab itu maka jangan terjebak dengan nama-nama. Terserahlah SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Yang penting SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bekali dalam kepalanya Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, bahasa Arab, akidah, akhlak, sejarah Islam, fikih. Kenapa Quran, hadis? Supaya dia mengerti bahwa tonggak tiang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa bahasa Arab? Sholatnya pakai bahasa Arab. Kita belajar bahasa Inggris. Berapa tahun bahasa Inggris? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Naik pesawat yang bisa dipahami cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris ikuti. Saya tidak suka kalau ada guru, ustadz, kiai, buya. Jangan belajar bahasa Inggris. Itu bukan bahasa kita. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Gak sesuai pengucapan dengan tulisan. One dibaca wan. Zaman Nabi bukan bahasa Inggris. Bahasa Yahudi. Hebrew language dipelajari. Siapa nama penerjemah Nabi? Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Apa kata dia? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku bisa menulisnya. Aku bisa menerjemahnya. Aku bisa ngomong. Nisfa syahrin, setengah bulan. Jadi anak-anak kita yang bisa belajar bahasa Inggris, lanjutkan. Kuliahnya di mana? Anu. Kuliah kok anu? Australia National University. Mantap. Bisa dapat beasiswa dari Australia? Bisa. Berapa skor TOEFL-nya? 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Tapi akidahnya kuat, Qurannya mantap, bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya hebat. Belajar ke Australia, setelah pulang akan membangun Sorong, membangun Papua, tidak memusuhi orang, bekerja sama dengan beda agama, menyayangi saudara beda mazhab, NU Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Yang penting bisa menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Amin. Dia buka lembaga sekolah gratis, terbuka untuk semua orang, bebas. Anak yatim piatu pulang dia menjadi bisnismen. Yang satu di mana? Anak ibu yang kemarin sekolah sini di mana? Sekarang di Fakultas Kedokteran, Pak Ustadz. Alhamdulillah, akhirnya dia buka pulang setelah jadi dokter, operasi bibir sumbing gratis. Acara ulang tahun Kota Sorong, dia buat acara apa? Bagi muslim, dia buat acara khitan masal gratis. Daftarkan anak-anak dan suami Anda sendiri. Ini semua untuk kebaikan kita. Apa maknanya? Karena dia punya kemampuan. Gimana kita mau membangun negeri ini kalau masih sikut menyikut, berkelahi? La tanaza'u, jangan berkelahi.
fatafshalu, kalian akan gagal, watadhhaba rihukum, kalian akan kehilangan semangat, kalian akan kehilangan spirit, hilang semangat untuk membangun. Jangankan membangun yang belum ada, yang telah ada malah hancur berkeping. Kemarin saya dengan Pak Kapolres membuat video pendek vlog. Kami bersama Ustadz Abdul Somad, bersama Bapak Kapolres Sorong, dengan ingin menyatakan, mari kita wujudkan Pilpres dan Pileg damai 2019. Tidak ada permusuhan, tidak ada hoax, tidak ada money politik, tidak ada black campaign. Hindari hoax, bukan hoax Ustaz, hoax terserah. Hindari black campaign, black hitam, campaign kampanye menjelek-jelekkan orang. Hindari money politik, menyebarkan duit, menghargai keringat titik pluh, keringat Allah, otak dihargai 5 tahun hanya dengan 100.000. Dia tidak ingin nanti datang telepon dari Sorong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustaz Somad, ya ini ada yang ngasih 100.000, gimana Pak Ustaz? Haram. Kalau 1 juta Ustaz, haram juga. Kalau 5 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, jadi nomor rekening saya. Sekali haram tetap haram. Tapi kan yang ada tolak bala Pak Ustaz, tolak duit kan nggak ada. Nah, ambillah, ambil duitnya, jangan coblos orang. Ambil duitnya, tapi jangan kau makan. Antarkan ke tempat anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Beda agama, banyak di sana fakir miskin, anak yatim. Datang ke sana, kau bawa duit yang kau dapat 100.000 tadi. Bapak Ketua Panti Asuhan, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarkan, saya mau ngasih bantuan. Semuanya, enggak, 1 orang aja. Aku tidak mau makan duit haram. Kasih kan? Kau bawa duit 100.000 itu pulang ke rumah. Sampai di rumah kau belikan beras. Beras masuk ke dalam rice cooker, jadi nasi. Nasi kau suap dengan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyanyi. Sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah masuk ke dalam jantungmu, berdegup berdetak. Dari jantung naik ke otak. Isi otakmu hitam gara-gara makan haram. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang hitam darah karena dari jantung naik ke otak. Otakmu menjadi hitam karena makan haram. Heran anak saya ini Pak Ustaz, dimasukkan ke sekolah kabur, masuk ke sini lari, bolak-balik dinasihat malah ketawa. Nah, belajar yang benar ya. Gara-gara engkau memberikan uang haram. Jaga. Doanya tak dikabulkan Allah. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh dan solehah ya Allah. Apa kata Nabi SAW? Ada orang-orang yang berdoa memanjatkan tangan ke atas lalu mengatakan, doaku ya Allah, mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Hindarkan yang haram-haram ini, hindarkan. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Siapa ini? Calon anggota legislatif kota, kabupaten, kota Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, DPR RI yang akan diutus ke pusat, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Abdul Somad tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut nomor, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna. Sengaja kemana-mana dia pakai baju putih supaya tak ada warna. Kenapa sorbannya hijau? Ini mereknya Casio, kasih orang. Tidak ada embel-embel, bukan orang ormas, bukan orang partai, bukan jurkam, tidak terkait dengan apapun, murni hanya mengajak pada kedamaian, hanya mengajak pada keselamatan Islam, kedamaian, rahmatan lil alamin, supaya umat ini cerdas. Gunakan telinga baik-baik, dengar siapa calon ini. Gunakan mata baik-baik, pandang, lihat, baca brosurnya, apa programnya untuk kemajuan umat. Apakah dia akan membangkitkan ekonomi? Apakah dia akan membangkitkan kemaslahatan? Apakah dia akan membuatkan sekolah gratis? Apakah membuat anak kita bisa sekolah? Apakah membuka lapangan kerja? Gunakan telinga, gunakan mata, tapi jangan lupa gunakan hati, sholat istikharah.
Ini agak beda dikit antara NU sama Muhammadiyah. Kalau NU pakai usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Kalau Muhammadiyah enggak pakai usolli. Tapi jangan gara-gara itu kelahi. Seminar nasional menghadirkan guru-guru besar. Kebetulan maju yang jadi imam yang pakai usolli fardhal maghribi. Makmum di belakang tersinggung, nggak pakai usolli. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah. Tempat niat itu di mana? Di mulut atau di hati? Niat letaknya di hati, dan hati tidak bersuara. Hati tidak bersuara. Tidak bersuara. Makanya ibu-ibu tidak perlu ragu tentang cinta bapak. Cinta di hati. Tidak perlu ibu tanya. Makanya, Bapak, apakah engkau mencintai? Tak perlu. Lama-lama kalau ditanya gitu, belahlah dada. Akan kau lihat nama. Nama siapa, Mas? Nama mantan. Hati tidak bersuara, hati tidak berbunyi, hati tidak berhuruf. Allahu Akbar. Tapi kadang hati boncang, berbolak-balik. Allahu Akbar. Sholat maghrib apa sholat isya ya? Jadi imam atau jadi makmum ya? 2 rakaat apa 4 ya? Untuk menolak was-was itu, maka sebagian mazhab mengatakan dilafazkan. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardhal maghrib. Berapa rakaat? 3. Salasa rakaat. Ada apa? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah, yang nggak sah, yang nggak sholat. Oleh sebab itu maka ini kita jaga perbedaan. Yang pakai istikharah, usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Sama seperti mau nikah dulu. Bapak kan punya beberapa calon. Setelah diadakan fit and proper test, tinggal 2. Dan sudah tinggal 2, waktu mau sholat kan istikharah. Ustaz, Kiai, Buya, Tuan Guru, ya, sudah istikharah? Sudah, Ustaz. Mana kelihatan? Dua-duanya kelihatan. Yang belum putus. Kenapa? Dulu saya sebelum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, gimana kita tahu bahwa perempuan itu jodoh kita? Bini mati. Nanti mana yang kau lihat ada bergetar, itu dia. Setelah itu saya datang, gimana? Setiap perempuan bergetar. Terlalu banyak teori. Yang penting engkau sholat, istikharah, pilih, fa idza azamta. Kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Langkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar? Pertama, syirik, menduakan Allah. Kita diajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini mentang-mentang ada nama dia aja. As-samad itu Allah, tempat meminta, tempat bergantung. Sedangkan yang ceramah ini Abdus Somad. Ini hambanya. Jadilah kita hamba Allah, jangan jadi hamba setan. Jangan jadi hamba kekuasaan. Jangan jadi hamba harta. Menjadi hamba harta, harta binasa. Menjadi hamba kuasa, kuasa akan sirna, bahkan sebelum datang KPK. Tapi jadilah hamba dia. Siapa dia? Wal hayyu, maha hidup. Al qayyum, maha mengatur. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau engkau takut berbuat dosa karena atasan akan mengantuk keluar kota. Kalau kau takut berbuat dosa karena kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir atau kabel digigit tikus. Tapi kalau kau takut kepada dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka itu yang kau ucapkan dalam hatimu, aku adalah hamba Allah. Jangan sampai kau masuk dosa pertama, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua selamat. Semua agama mengajarkan jangan sampai durhaka pada orang tua. Insya Allah kita selamat dari durhaka. Yang paling kita khawatir yang ketiga, saudara. Apa yang ketiga? Syahadatuz zur.
memberikan kesaksian palsu. Paling tidak sekarang kita 3 kali memberikan kesaksian palsu. Yang pertama, ketika jenazah dalam masjid. Apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada, apakah jenazah ini baik? Tidak baik. Tidak pernah mau sholat ke masjid. Bahkan mengejek imam. Pak Imam, mau ke masjid ya? Duluan aja ya. Tidak mau ke masjid, sombong. Maka ini orang tidak layak diberikan kesaksian baik. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi insya Allah disorong. Jangankan ke masjid, jangankan sholat, sedangkan pengajian saja seramai ini, sejauh mata memandang, sampai saya tak tahu kemana ujungnya. Ambil gambar ini dari atas, terus uploadkan ke FB, YouTube, internet. Tunjukkan begini umat Islam dalam acara pengajian damai. Tidak ada kekerasan, tidak ada perusakan, tidak ada penghancuran. Kalau memang ini tidak ada kekerasan, kenapa mesti dipagar pakai besi, Pak Ustaz? Saya pun tidak tahu. Kenapa banyak betul bapak dari polisi, tentara, dari kokap? Kenapa ramai betul ini Pak Ustaz? Yang ini kenapa? Memangnya tidak aman? Para investor-investor silakan datang investasi ke Sorong, ke Papua Barat, ke Papua. Damai aman. Lalu pengajian dibuat gini kenapa? Khawatir serangan mak-mak garis keras. Serangan. Bayangkan kalau seramai ini mau selfie. Apa tidak copot tangan Ustaz? Jadi tidak ada kerusuhan, semuanya damai, semuanya kebaikan, semuanya ketenangan. Makanya nanti bubar dari pengajian kita 3. Yang pertama tausiah, yang kedua menjawab pertanyaan kalau ada, yang ketiga kita baca doa. Setelah itu bubar, pelan, damai, tentram, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Jangan ada satu sampah pun yang tercecer. Tadi kita datang lapangan ini bersih, pulangnya dalam keadaan bersih. Bawa semua, botol-botol, tutup botol, tisu sampah, bawa. Tapi sendal kawan jangan dibawa. Saking kan mau bersihnya, dibersihkan aja semua. Jangan. Saudara dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana tadi kita datang bersih, maka bersih. Jangan sampai besok pagi orang melihat diliput, dipoto. Inilah efek dari pengajian sampah kotor. Bukan. At-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan bagian dari iman. Bukti melihat orang beriman, lihatlah kesuciannya. Sampai-sampai kuku pun diperiksa. Ini kuku, murid-murid harus diperiksa ujung kukunya. Bagaimana cara meriksa ujung kuku? Diperiksa. Jangan sampai seperti anak-anak zaman sekarang, anak punk, kuku hitam, di atas black putih, di bawah black daki. Saya kalau sudah melihat orang kuku hitam sebelah kiri panjang, yang saya pikirkan di mana ceboknya? Kita diajarkan apa kata Nabi? Asfaraka, kuku. Inna syaitana yaqulu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang, najis, kotor, bersih. Air wudhu bisa tak masuk karena kuku panjang, bawah tak basah. Bersih, dijaga. Tapi tidak hanya kebersihan fisik. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sini. Wamsahu bi ru'usikum, kepala, telinga bersih. Ini sekarang banyak wudhu ambil air sampai ke dalam, sampai ke dalam. Jangan sampai nanti periksa dokter hati, telinga, hidung, tenggorokan, dia pasang sentet, sarang Spiderman di dalam. Busuk. Kaki, bukan sekedar dihidupkan keran itu tendang-tendang saja air, tapi ada celah-celah kaki. Jari-jari jemari dibersihkan, kukunya diperiksa. Tumit, wailul lil aqab, celaka, tumit kata Nabi. Tumit celaka karena tidak kena air. Basahkan semua bersih. Setelah itu kau berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas salihin,
jadikan aku orang-orang yang soleh. Kenapa habis wudhu minta jadi orang soleh? Karena hanya orang soleh yang didoakan orang yang sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya ibu bapak minta anak, Rabbi habli minas sholihin. Tak ada gunanya anak kaya, tak ada gunanya anak punya kuasa kalau tidak soleh. Ciri soleh lahirnya dibisikkan ke telinga, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika mati nanti dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, walaupun kau dibakar, walaupun kau dicincang, tetap kau katakan la ilaha illallah. Ustaz Somad dulu waktu anaknya lahir, saya yang membisikkan ke telinga anak saya, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat begitu, buat kaget lah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya, jangan diazankan sekarang. Jangan pulang dari sini panggil, sini sebentar nak. Asyhadu an la ilaha. Apa ya? Bos ketiga. Anak kecil baru lahir, itu yang masuk ke otaknya, itu yang masuk ke sumsumnya, itu yang masuk ke hati sanubarinya. Dan nanti ketika akan mati, itu pula yang keluar dari mulut, la ilaha illallah. Yang belum punya anak, kasih tahu ke suami ke istri. Yang sudah punya anak, kasih tahu, nah 3 anak dokter spesialis tidak tahu mau berbuat apa melihat ayah yang terbujur kaku di ruang ICU, you don't see me. Yang satu melihat orang tua sambil menangis, mama. Yang satu melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu tak mau berkata apa-apa, akhirnya ngambil HP dipoto, upload. Orang tua mau meninggal. Bagian kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Bukan begitu saudaraku. Kau bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Walaupun dia polisi, walaupun dia tentara, walaupun dia dokter, walaupun dia orang kaya, walaupun dia punya kuasa, itulah yang kita inginkan dari anak kita. Dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Bagi yang belum punya anak, bapak membisikkan ibu, ibu membisikkan bapak. Jadi besok kalau bapak agak lambat terbangun, nah, belum kata dia, sangka udah bang. Cobalah cerita mati, ini cerita ke mall, cerita ke danau, cerita jalan-jalan, gak salah, baik, mesra, bagus. Tapi ingat, sampai masanya kita akan mati. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati, gak mati. Ustaz Somad, kata dokter saya harus dibedah, dada harus dibelah, dan urat yang di kaki harus dipotong naik ke atas, namanya bypass, jalan tol itu Pak. Kalau tidak nanti jantung berhenti berdetak dan mati. Sudah berapa lama? Kata dokter 2 bulan kalau nggak dipotong. Sudah berapa lama Pak? Udah 2 tahun, nggak mati. Nama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi saya tetap ke dokter, tetap bertanya, kita tetap ada usaha, ikhtiar. Kata dokter jangan makan daging kambing Pak Ustaz,
Jangan banyak-banyak minum kolesterol Pak Ustaz. Jangan banyak-banyak. Jadi tanya sama Bapak Ketua Panitia, Ustaz Somad sudah ada pantangan? Ada Pak. Apa? Pantang satunya, pantang dekat, habis. Selesai. Tetap olahraga, tetap makan buah, tetap jaga kesehatan. Tapi yang namanya kematian, aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kau akan mati. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kau berada di dalam peti. Dulu orang musyrik jahiliyah mengatakan kami tidak akan mati, kami buat kotak kayu dan kami bersembunyi di dalam, malaikat tidak akan bisa menangkap kami. Mati juga. Michael Jackson katanya punya ruangan hampa udara, masuk ke dalam tidak mati, mati juga. Sampai akhirnya kita semua akan mati. Tapi jangan gara-gara ini semua pulang pengajian bawaannya mau mati. Besok Bapak Wakil Bupati rapat dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, gimana visi misi ke depan? Sudahlah Pak, kita mau mati aja. Jangan. Nanti caleg-caleg ditanya, gimana? Siap April acara pileg? Oh, udah nggak jadi, saya mau mati aja. Jangan. Ini semuanya perjuangan. Kau menjadi anggota legislatif, berjuang. Kau menjadi polisi, tentara, angkatan laut, berjuang. Anak-anak kita sekolahkan, kita didik, kita lihat bakatnya. Bakatnya agak-agaknya kemana? Kalau dia hobi main air aja, itu angkatan laut. Ini anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Dua kemungkinan, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Jadi dari kecil itu sudah kelihatan bakatnya. Tapi yang penting 5 harus ada dalam kepalanya. Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab, dan fikih. Fikih itu apa? Syarat, wajib, rukun, sunat, sunan wakad, sholat, zakat, puasa, haji. Itu fikih. Ibu memandikan anak berapa kali? Mandi pagi, mandi. Makan coklat kotor, mandi. Sore mandi. Ibu mandikan anak 1 hari 3 kali, 1 tahun 1000 kali. 3 kali 360, 1 tahun 1000 kali, 5 tahun 5000 kali ibu mandikan anak. Dan ibu minta mandikan anak cuma sekali, mandi jenazah. Itu pun dia tidak tahu. Makanya saya ingin di akhir hayatku yang memandikan jenazahku nanti adalah anak kandungku. Mudah-mudahan anak-anak kita yang memandikan jenazah. Makanya masjid buat nanti pelatihan mandi jenazah. Ada kekeliruan. Beberapa masjid buat pelatihan mandi jenazah yang ikut orang tua. Ini salah. Orang tua nggak usah ikut karena dia yang akan dimandikan nanti. Yang ikut itu anak-anak mudanya. Kumpulkan anak-anak muda remaja masjid, pelatihan mandi jenazah, pilih hari libur, hari Minggu, hari Ahad subuh, habis sholat subuh, pelatihan. Pak Ustaz, mandi jenazah ini modalnya mahal, harus beli boneka katanya 1.100.000. Gak usah mandi pakai boneka, pilih salah satu yang agak bandel, mandikan. Izin sama orang tuanya, Pak, anak bapak, silakan. Jangan malas mandi. Alhamdulillah beberapa anak yang bandel setelah dicoba manjur. Jadi baik. Habis mandi, habis itu kafankan. Sempatkan kapura besar. Tapi jangan dimakamkan. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Khawatir. Bapak ibu-ibu yang sombong, ibu-ibu yang angkuh, ibu-ibu yang merasa diri paling hebat, paling kaya, paling punya kuasa. Ingat, ketika kau mati meninggal dunia, kalau anakmu tidak bisa memandikan jenazah, siapa yang akan memandikan? Tetanggamu, kerabatmu yang dulu kau ejek, jelek, miskin, bodoh. Mereka yang akan memandikan. Begitu sampai ke tempat mandi, keluarga mereka semua keluar, kami yang memandikan. Dikuncinya pintu, ini balas dendam. Kalau anakmu yang memandikan, dia akan ambil air pelan-pelan. Airnya jangan kuat-kuat, nanti jenazah emakku merasakan sakit pelan-pelan. Tapi kalau yang tadi, yang sakit hati, dia ambil semprot dosmir.
Oleh sebab itu maka kau didik anak-anakmu, kau belikan dia gadget mahal, kau belikan dia mobil, kau belikan dia motor. Bukan begitu sayang pada anak. Sayang pada anak bukan kau belikan dia motor yang knalpotnya di hitam, suara menggelegar. Kalau ada orang mau sakratul maut di situ mati kontan. Pakai motor, jam listrik mati. Dia kalau mati, kalau patah setengah mati. Imam sedang baca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata makmum yang tua di belakang latar? Mampus. Amin. Mati betul kan? Yang salah siapa? Kita. Uang banyak, bukan begitu caranya. Berapa harga motor? Merusak. Bapak-bapak kepolisian tidak cukup untuk mengawal anak-anak kita. Berapa mereka jadi geng motor? Tapi kita sekolahkan mereka, kita didik mereka, masukkan kursus, masukkan pendidikan, masukkan kemana bakatnya. Dia mau jadi polisi, masukkan polisi. Mau jadi tentara, masukkan tentara. Angkatan laut, dekati semua. Latihan ini semua. Kabar gembira, tidak meninggalkan ibadah. Justru dengan seragamnya, berangkat dia dari rumah, dia langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis bangsa. Sekarang jam 9:30. Mana kertas-kertas pertanyaan akan saya jawab. Kalau tidak ada, kita akan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat. Berapa menit Ustaz ceramah? Saya hitung 75 menit. Kultum kuliah 75 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Subuh besok jangan lupa kita akan sholat subuh berjamaah, dan besok adalah tausiah saya yang terakhir. Bukan berarti setelah itu saya mati. Maksudnya terakhir besok di Sorong. Setelah itu kami akan pulang ke kampung halaman, singgah sebentar di Palu, setelah itu baru menuju kampung halaman di Riau, Sumatera. Apakah setelah pulang ini putus hubungan Ustaz Somad dengan saudara-saudara di Papua Barat, bil khusus di Sorong? Tidak. Hubungan kita tak putus, kita tetap terjalin dalam doa. Dan cuma minta satu saja, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah.